Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ba'duhum utawi sebagian ulama iku yu'abbiru nembungake sapa ba'duhum bi al-awqatu allati tukrahu fiha as-sholatu kelawan ta'bir al-awqatu allati tukrahu fiha as-sholatu. Al-awqatu utawi pira-pira waktu allati tukrahu kang den makruhake fiha ing dalem allati apa as-sholatu sholat. Ai tukrahu tegese dimakruhake apa sholat karohata tahrimin kelawan makruh tahrim. Sebagian ulama mentakbirkan judul al-awqat allati tahrumu fiha as-sholatu dengan takbir al-awqat allati tukrahu fiha as-sholatu dengan redaksi tukrohu. Maknanya tukrohu di sini tukrohu karohata tahrimin, yakni makruh tahrim. Adapun perbedaan antara haram dengan makruh tahrim itu, kalau haram itu adalah perkara yang diharamkan dengan adanya dalil yang qat'i, yang tidak mungkin untuk ditakwil. Sedangkan jika makruh tahrim itu adalah perkara yang diharamkan namun dengan dalil yang masih mungkin untuk ditakwil. Sebagaimana keharaman melaksanakan sholat di dalam waktu-waktu yang nanti akan dijelaskan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-awqatu utawi pira-pira waktu allati tahrumu kang haram fiha ing dalam allati abu as-sholatu sholat iku khamsatun ono 5. Jadi waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Salah satun utawi telu iku muta'alliqatun iku gumantung bizamani kelawan mongso, wasnani lan utawi loro iku muta'alliqani iku gumantungan karone bil fi'li kelawan penggawean. Jadi waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Yang 3 itu berkaitan dengan zaman atau waktu. Sedangkan yang 2 berkaitan dengan perbuatan atau fi'al. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-awqatu utawi pira-pira waktu as-salasatu kang telu al-ula kang pertama iku al-muta'alliqatu iku gumantungan bizaman iklawan mongso. Iku sing pertama min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil aini al-mujarradati. Jadi waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya yang berkaitan dengan zaman yang pertama adalah waktu min tulu'i syamsi awit saking metune srengenge hatta tartafi'a sehingga dadi munggah apa syams qadra rumhin ing kadar kira-kirane sak tombak fi ra'yil aini ing dalam peningale mata al-mujarradati kang mujarradah. Jadi waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya yang berkaitan dengan waktu yang pertama adalah sejak terbitnya matahari hingga matahari naik kira-kira setinggi 1 tombak qadra rumhin, yakni di dalam penglihatan dengan mata yang telanjang. Fi ra'yil ain al-mujarradah. Ini kata Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf ini kira-kira seukuran 16 daqiqah atau 16 menit. Li'anna rumha kronos tuhune sak tombak iku arba'u darajatin. Iku papat piro-piro derajat.
Wa darajatu utawi sak derajat iku arba'u daqaik, iku 4 menit. Jadi total 4 kali 4 ya 16 menit. Kira-kira 16 menit sejak matahari terbit. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang nomor 2 yang berkaitan dengan waktu. Iku ministiwa isyamsi awit saking podone srengenge hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Wa muddatuhu utawi mongsone iki istiwa usyams iku qasiratun iku cendhek jidan kelawan banget. Fayahrumu mongko haram apa iko usolati nibake salat fiha ing dalem muddah. Wal istiwa utawi istiwa iku antakuna yen to ana apa asyamsu srengenge fi wasatis samai iku ing dalem tengah-tengahe langit. Jadi waktu diharamkan sholat yang nomor 2 itu adalah sejak waktu istiwa hingga tergelincirnya matahari. Dan waktu antara istiwa hingga tergelincirnya matahari itu waktu yang sangat sebentar. Qasirah jiddan. Maka haram melaksanakan sholat di antara masa tersebut. Adapun istiwa yang tadi disebutkan, itu adalah waktu di mana matahari itu berada tepat di tengah-tengah langit. Sedangkan makna zawal atau tergelincir itu adalah mailu syamsi, iku condonge srengenge an wasatis samai saking tengah-tengah langit. Adapun yang dimaksud zawal itu adalah bergesernya matahari dari tengah-tengah langit, yakni bergeser ke arah barat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, kemudian waktu diharamkannya sholat yang ketiga. Iku minal isfirori awit saking kuning-kuningnya syams. Hatta taghruba sehingga surup opo syams. Ai idas farrot nalikane kuning opo asyamsu srengenge. Fauqa nahwi ru'usil jibali ing dalem sak dhuwure sepadane pira-pira pucuke pira-pira gunung al-aliyati kang dhuwur. Waktu diharamkannya sholat yang ketiga itu adalah minal isfiror, mulai dari matahari menguning hingga terbenamnya matahari. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-waqtani utawi waktu loro al-akhoroni kang weneh karone iku al-muta'alliqani iku kang gumantungan karone bil fi'li kelawan penggawean. Kemudian waktu yang nomor 4, yang nomor 5 yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya itu berkaitan dengan fi'al atau perbuatan. Yang pertama ba'da fi'ali sholati subahi. Yang dalam sakwise ngelakoni sholat subuh hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge. Yaitu setelah melaksanakan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Jadi, sejak seseorang sudah melaksanakan sholat subuh, itu sudah mulai diharamkan untuk melaksanakan sholat lagi sampai dengan tuluknya matahari. Ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, di mana mulai dari tuluk syams juga diharamkan sampai dengan tartafi'a qadra rumhin atau sekitar 16 daqaik atau 16 menit. Kemudian waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya yang nomor 5 itu adalah ba'da fi'ali sholatil asri hatta taghruba syamsu. Jadi setelah melaksanakan sholat asar sampai surup opo asyamsu srengenge. Setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi jam berapapun dia sholat asar, pokoknya setelah dia selesai sholat asar, ya sejak saat itulah dia sudah haram melaksanakan sholat hingga terbenamnya matahari. Naam. Kemudian, ini tadi sudah kita jelaskan berkaitan dengan 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Nah sekarang sebenarnya sholat apa saja yang haram dilaksanakan di dalam waktu-waktu yang 5 tadi? Sayyid Hasan rahimahullah ini menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as-sholatu utawi sholat, allati tahrumu kang haram, opo allati fi hadhil awqati ing dalam ikilah pira-pira waktu al-khamsah kang 5, iku nau'ani ono rong werno. Rupane sing pertama
Iku an-nafilatu sholat sunnah zatus sababi kang duweni sebab al-mutaakhir kang dadi akhir. Wahya utawi an-nafilah zatus sabab al-mutaakhir iku sitatun ono 6. Sing pertama sunnatul ihram, kaping pindho sunnatus safar, kaping telu sunnatul istikharah, kaping pate sunnatul qatli, kaping limone sunnatul khuruj minal manzil, kaping 6 sunnatul hajati. Kemudian nauk yang nomor 2 iku adalah an-nafilah al-mutlaqah, salat sunnah mutlaqah. Wahya utawi an-nafilah al-mutlaqah iku allati salat laisa kang ora ono iku laha kaduwe allati sababun apa sebab wala waktun lan ora wektu. Wa fi hukmiha lan iku tetep ing dalem hukume nafilah mutlaqah salatut tasbihi utawi salat tasbih lan sepadane salatut tasbih minas sholawati saking pira-pira salat allati laisa kang ora ono iku laha kaduwe allati apa sababun sebab wala waqtun lan ora waktu muayyanani kang tertentu karone. Jadi sholat-sholat yang diharamkan untuk dilaksanakan di 5 waktu yang tadi itu ada 2. Yang pertama sholat sunnah yang memiliki sebab yang mutaakhir. Yang mana sholat sunnah yang punya sebab yang mutaakhir itu ada 6. Yang pertama sholat sunnah ihram, yang kedua sholat sunnah safar, yang ketiga sholat sunnah istikharah, yang keempat sholat sunnah qatl, yang kelima sholat sunnah khuruj minal manzil, keluar dari rumah, yang keenam sholat sunnah hajat. Ini sholat sunnah yang dhatus sabab al-mutaakhir. Ini haram dilaksanakan di 5 waktu tadi. Kemudian selain nafilah dhatus sabab al-mutaakhir, itu ada sholat nafilah mutlaqah, sholat sunnah yang mutlak, yakni sholat sunnah yang tidak memiliki sebab dan waktu yang tertentu. Demikian juga sebagaimana sholat sunnah mutlaqah adalah sholat tasbih dan semisalnya. Pokoknya sholat-sholat sunnah yang tidak berkaitan dan tidak punya sebab ataupun waktu yang spesifik. Ini termasuk sholat sunnah mutlaqah yang mana juga haram dilaksanakan di 5 waktu yang tadi. Namun demikian ada beberapa pengecualian. Jadi terdapat sholat-sholat yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Yang mana dengan tempat dan waktu ini, sholat ini jadi terkecualikan dari keharaman yang tadi sudah disebutkan, yakni keharaman sholat di 5 waktu yang tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan makan, itu adalah haramu Makkah, tanah haramnya Makkah, yakni al-masjid, ayal masjidu wa ghairuhu, masjidil haram, wa ghairuhu lan sa'liyane, al-masjid, min hududil haram, saking batase tanah haram. Fata juzu mongko wenang apa as-sholatu sholat fihi ing dalem iki haramu Makkah fi ayyi waktin ing dalam dinti waktu. Jadi yang dikeluarkan dari keharaman ini adalah berkaitan dengan tempat berupa tanah haramnya Mekah. Baik itu di masjid ataupun selainnya. Yang penting masih di dalam batasnya tanah haram Mekah. Maka di dalam batas tanah haram Mekah ini, kapanpun itu boleh dilaksanakan sholat. Yang kedua berkaitan dengan zaman atau waktu. Minal istiwa'i saking waktu istiwa hatta zawal sehingga mongso ling sire srengenge yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Yang kedua berkaitan dengan waktu istiwa pada hari Jumat. Makanya pada hari Jumat itu waktu istiwa tidak diharamkan di situ untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu 2 pengecualian berkaitan dengan keharaman sholat di 5 waktu yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada catatan penting, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Sholat-sholat sunnah yang haram dilaksanakan di 5 waktu tadi sudah clear, sudah jelas, yaitu sholat nafilah dhatus sabab al-mutaakhir dan juga sholat sunnah mutlak atau nafilah mutlaqah. Kalau sholat fardu itu bagaimana? Kalau misalnya orang belum melaksanakan sholat asar tapi waktu sudah masuk waktu isfiror dan menjelang ghurub dan dia belum sholat asar. Iki hukumnya piye? Apakah dia
haram sholat asar di waktu itu atau tidak. Atau misalnya orang bangun subuh terlambat setelah tulu'u syamsi. Jadi orang bangun pagi, matahari itu sudah terbit. Yang mana kita tahu, sejak matahari terbit sampai dengan naiknya matahari qadra rumhin, itu dilarang melaksanakan sholat. Apakah dia harus nunggu hilangnya waktu haram di sini untuk melaksanakan sholat subuh? Maka jawabannya adalah wala yahrumulan ora haram apa qada usolati ngodoni sholat fi hadhil awqati ing dalam ikilah pira-pira waktu al khamsati kang limo. Jadi berkaitan dengan sholat fardu itu ndak dibatasi dengan keharaman 5 waktu yang tadi. Bahkan harus segera dilaksanakan sholat fardu itu kalau dia terlambat atau dia meninggalkan sholat fardu ini tanpa adanya uzur. Jadi sebagaimana contoh yang tadi, misalnya orang belum bangun sampai dengan matahari terbit. Maka ketika dia bangun setelah matahari terbit dan sebelum matahari naik hingga qadra rumhin, maka dia tidak haram untuk melaksanakan sholat subuh di situ. Bahkan pada pembahasan sebelumnya kita ketahui kalau subuhnya itu memang tertinggal sebab udzur, maka sunnah dia menyegerakan sholat subuh. Jika sholat subuhnya itu tertinggal karena tanpa udzur, maka dia wajib untuk menyegerakan pelaksanaan qada sholat subuh tadi. Ini contoh. Demikian juga yang sholat asar tadi. Kalau sholat asar itu dia meninggalkan sholat asar sampai dengan waktu isfiror, sedangkan dia meninggalkannya tanpa udzur, maka dia wajib justru melaksanakan di waktu itu juga, tanpa harus menunggu. Kemudian, sama halnya dengan sholat fardu, itu adalah sholat-sholat nafilah yang dzatus sabab tapi al-mutaqaddim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa kadzalika lan iku koyok dene mengkono la yahrumu qada'us sholat fi hadhil awqat al-khamsa an-nafilatu utawi sholat nafilah dzatus sababi kang duweni sebab al-mutaqaddim kang dhisik. Kasunnatil wudu'i koyok dene sholat sunnah wudu wa tahiyyatil masjid lan sholat tahiyyatil masjid. Awil muqarini utawa sebab kang barengi ka sholatil khusufi koyok dene sholat khusuf wal kusufi lan kusuf. Illa idza qasada angin nalikane nejo sapa man iqa'a sholate ing nibake sholat fil waqti ing dalam waktu al muharram kang den haramake. Fatahrumu mongko haram. Sebagaimana halnya tidak adanya keharaman mengqadha sholat fardu di 5 waktu yang diharamkan sholat tadi, maka tidak haram pula melaksanakan sholat sunnah yang dzatus sabab tapi yang al-mutaqaddim. Sholat sunnah yang punya sebab tapi yang mutaqaddim. Contohnya adalah seperti sholat sunnah wudhu dan juga sholat tahiyyatul masjid. Ataupun juga sebab yang membersamai al-muqarin, misalnya sholat sunnah khusuf ataupun kusuf. Dengan catatan, dia melaksanakan sholat itu tidak menyengaja untuk melaksanakannya di waktu yang haram. Kalau dia sengaja memang untuk menjatuhkan atau melaksanakan sholat tersebut di waktu yang haram, maka haram. Ini berkaitan dengan sholat-sholat yang dikecualikan dari sholat-sholat yang haram dilaksanakan di 5 waktu, diharamkannya sholat yang tadi dijelaskan. Demikian penjelasan berkaitan dengan waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya melaksanakan sholat dan sholat-sholat yang diharamkan. Demikian juga sholat-sholat yang dikecualikan dari keharaman tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.